Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham sektor finance Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan terakhir Arto. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona merah selama perdagangan, tapi kemudian di sesi 2 ditarik naik dan ditutup menguat tipis 0,2% ke harga 7.232. Dan transaksi hari ini cukup luar biasa di 39 triliun. Sepertinya ini terbesar semenjak 2021 ya. Biasanya kan 20 sampai 30 triliun. Sekarang ada di 39 triliun. Dan transaksi asing hari ini ada di 1,4 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG tutupannya di 7.232. Berarti naik tipis dan membuat candle doji lagi. Apakah ini masih bagus? Ya, besok itu sama lusa kan terakhir perdagangan, setelah itu seminggu libur. Jadi tetap ya antara naik dan turun. Pokoknya ISG itu kalaupun naik tipis, turun uji area, trendline uptrendnya ini di sekitaran 7.150 sampai kalaupun mentok-mentok 7.100 itu aja ya. Dan sepertinya rawannya bisa turun karena ya mungkin ada yang profit taking besok atau lusa. Jaga-jaga, siapa tahu open market setelah seminggu libur itu drop ya. Tapi biasanya kalau dropnya ya paling nggak nyampe besar ya. Tapi ya ini yang perlu diketahui, ISG sudah naik uptrend terus nih. Belum ada membuat swing low-nya dari 25 Januari. Kalau ditarik dari bawah ini ya, pas dia lagi konsolidasi itu di area 7.000 sampai 7.100 ini ya. Untuk penurunannya dan ya bisa sampai 6.900. Itu perlu hati-hati untuk di kemungkinan Mei. Swing low-nya kemungkinan di Mei karena ada yang biasa dibilang sell on May and go away. Jadi maksimalnya kalau saya lihat ya tetap ya, kalaupun memang membuat swing low-nya di Mei kitaran ini 6.900 sampai 7.000 area ini untuk target penurunannya kalau memang terjadi crash di Mei. Jadi seperti itu untuk ISG. Tapi untuk Tuarik ke depan ya masih tektokan aja, dia masih menjaga sepertinya di area 7.200 sampai 7.150. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup menguat 1,05% ke harga 9.600. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI setelah break dari 9.400 dia mengarah ke 10.000. Sempat hampir menyentuh kemarin tertingginya di 9.900, tapi kemudian dibawa turun ya. Jadi mungkin ada yang profit taking. Dan kemana arahnya untuk BBNI masih sama, 2 hari ke depan uji akan 9.800 sampai 10.000. Dan tetap perlu hati-hati juga, BBNI sepertinya ya 2 hari ke depan masih bisa naik, tapi setelah seminggu libur itu yang perlu dijaga ya. 3 hari setelah libur open market itu kemungkinan bisa ada crash. Dan juga BBNI ya kalaupun crash ya 9.000 lah. Mentok-mentok paling 8.800. Ya 8.600 ini semua. Itu pun terlalu dalam menurut saya kalau ke 8.400 ya. Jadi seperti itu untuk BBNI. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Dan untuk Bapak Ibu yang punya BBNI, kalau masih nanggung-nanggung cuman profit 5%, 3% atau 7%, mending hari Kamis tutupan market jualan aja. Takutnya ya crash, ada penurunan yang cukup dalam, siapa tahu. Tapi kalau selama seminggu itu libur, ISG Eropa, Amerika dan Asia juga bagus, stabil-stabil aja ya, nggak ada crash kemungkinan ya. Tapi kalau ada penurunan yang cukup signifikan ya pasti berdampak ke ISG. Jadi seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari ini ditutup menguat 1,51% ke harga 8.350. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI juga setelah breakout dari area neckline-nya 8.000 dia naik juga ya. Dan sama target saya juga masih BMRI ini kemungkinan tahun ini akan all time high juga ya. Seperti BBNI, tapi ya nggak dalam waktu dekat. Kemungkinan masih naik terbatas 2 hari ke depan ya, karena mendekati libur. Dan ada gap ini di 8.600. Kalau ke situ cukup tinggi ya, 8.600 harus naik 4% ya. Kalau market mendukung, kalau dilihat ini volume meningkat signifikan selama 5 hari ya bisa naik. Ya targetnya mentok paling 8.400, 8.500, 8.600 itu aja lah kalau kenaikan 2 hari ini. Jadi kalau yang nekat beli, kalau misalnya profit dalam 2 hari ke depan, coba realisasikan aja. Karena ini ada gap yang menganga
dan kemungkinan bisa ditutup kalau memang ISG bisa ada penurunan setelah liburan. Jadi seperti itu. Untuk BMRI, MACD-nya masih sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume juga meningkat. Jadi masih bagus lah untuk BMRI, masih ada peluang untuk naik 2 hari ke depan. Seperti itu. Untuk BMRI, langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini ditutup menguat 2,06% ke harga 4.940. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini juga kembali net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI kemana arahnya? Ya sama, potensinya all time high dan benar ya. Minggu ini BBRI akhirnya cetak rekor baru. Harga tertingginya di 4980. Harga tertinggi sebelumnya itu ada di Januari 2021 di 4950. Jadi all time high untuk BBRI. Apakah akan terus menguat? Sepertinya ya, 2 hari ke depan masih bisa, dan potensi the stop tutup bisa mengarah ke 5.000 sampai 5.100 ya. Dan juga BBRI ini sudah saya rekomendasikan kemarin, saya suruh beli di area bawah ini di 4740 sampai 4730 dan udah profit sekitaran 3%-an ya sampai sekarang ya. Besok kalaupun mau taking profit ya area 5.000 itu ya, sampai 5.080 dan 5.100. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Jadi BBRI masih peluang naik 2 hari ke depan karena juga asing hari ini masih net buy di sektor finance ya. Dan seperti yang kemarin saya perkirakan akan ada di sektor komoditas, ternyata komoditasnya nggak ada yang bergerak. Antam aja naik sedikit, habis itu dibanting turun. Saya juga tadi cut loss ya, lalu saya pindahkan ke sektor CPO. Getsco tadi bangkit dari ARB-nya, itu cukup luar biasa juga ya. Dan ya itu seperti itu, trading itu ya nggak masalah cut loss, tapi kita punya pilihan saham lain yang bisa berpotensi nutup kerugiannya. Ataupun kalau nggak nutup hari ini, besok masih ada peluang daripada kita dibawa turun terus. Nggak tahu sampai kapan kan. Memang fundamental bagus, tapi ya harus juga pakai cut loss ya. Kalau niatnya memang trading, apalagi duitnya terbatas. Beda cerita kalau cuman 10% atau cuma 5% ya nggak masalah di hold. Tapi kalau udah 50%, apalagi sampai 70%, apalagi all in, ya cut dulu, pindah saham lain ya. Kalau masih 3%, 5%, cut loss tuh menurut saya masih ideal, masih mampu ya. Jadi seperti itu. Untuk BBRI besok peluangnya tetap masih bisa naik, tapi naik-naik terbatas karena 2 hari mendekati libur ya, 5.000 sampai 5.080 sampai 5.100. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang hari ini ditutup menguat 1,56% ke harga 8.125. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA juga yang waktu itu saya analisa hari Minggu ya, kemungkinan ada mantul karena dia membuat candle inside bar, karena juga bertahan di EMA 20-nya, karena juga dia mematahkan trendline downtrendnya ini atau pola wedge, dan dia naik ya. Jadi apakah aman untuk BBCA? Ya aman. Dia sudah breakout lagi 8.000 harga psikologisnya. Dia reject 3 kali dan akhirnya breakout dengan volume cukup lumayan besar. Jadi kemana arahnya tetap masih sama. Mungkin 8.200, 8.300 uji all time high-nya aja 2 hari ke depan ya. Jadi seperti itu untuk BBCA. Tapi BBCA ini kan sudah naik ke 5 hari dari 7.700. Kalau ke atas itu sekitar 5% ya. Jadi 2 hari ke depan tetap bisa ada profit taking dan mungkin ada merah juga BBCA. Tapi selama di atas 8.000 ya BBCA masih aman. Berarti masih bisa nanjak. Kalau dia masuk lagi ke bawah 8.000 berarti akan kembali konsolidasi ya di range harga ini. Supportnya 7.600, resistennya 8.000. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini ditutup terkoreksi 1,6% ke harga 1.835. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBTN gimana arahnya? Karena hari ini dia terkoreksi cukup dalam 1,6%. Dia nggak masalah juga sih. Selama di atas 1.800 aman karena dia baru aja breakout dengan volume yang cukup signifikan. Jadi ini bisa di reject dan kemungkinan tetap ada pantulan. Bagi Bapak Ibu yang mau beli ya coba antri aja di area bawah-bawah ini. Cut aja kalau dia tutupannya di bawah 1.800 berarti false breakout lagi dia. Udah turun aja. Kalau memang di reject harusnya, kalaupun besok dia turun
ada pantulan, tetap tutup di atas 1800. MACD-nya juga masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume sangat signifikan ya. Sepertinya dia mengakhiri nih area konsolidasinya ini. Dan ya ini di break ya harusnya naik. Target saya masih sama untuk BBTN ke 2000 terdekatnya dan ya semoga sampai 2400. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham ke-6 ada BDMN yang hari ini ditutup menguat 0,83% ke harga 2420. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN sudah menutup gap dividennya. Kemarin dividennya ada di 56, cuman 2% ya wajar lah ditutup. Dah teman agak lama juga dia nutup. Apakah ini menarik? Ya menarik karena volume membesar ya. Dan kalaupun ada yang beli dari bawah ya lumayan profitnya sudah 4%-an ya. Ya pokoknya kalau dia balik arah lagi tutup di bawah 2400 mending profit taking. Jadi profit taking 2%, 3% ya udah profit taking aja daripada dibawa turun lagi lebih dalam. Kalau mau bagus ya ada peluang dia untuk BDMN naik uji 2400 sampai 2480 sampai 2500 inilah kalaupun kenaikan 2 harinya ya. Naik terbatas saja. Cukup tinggi juga ya. Ya 2,5% masih ideal lah ya. Masih bisa untuk BDMN naik segitu kalau dalam 2 hari. Jadi seperti itu. Untuk BDMN juga terus membentuk lower high, higher high ya. Ya ini uptrend minornya. Tapi kalau ditarik dari Februari dia masih konsol dan neckline-nya ada di 2450. Kalau itu di break double bottom, target kenaikan 2600. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup menguat 1,01% ke harga 12.400. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto sepertinya bertahan. Ya, ini di reject, ini reject, ini reject. Ya, ini risk rewardnya udah kecil lah. Kalau Bapak Ibu tertarik seperti ini beli Arto, cuman Arto ini flow-nya nggak ada lagi ya. Ya pokoknya cut loss saja kalau dia jebol 12.000. Bisa di 11.800, 11.300. Rewardnya ini cukup tinggi nih. 13.200 aja 7%. Apalagi ke 14.000 karena kemungkinan dia bisa konsolidasi sampai 14.000 ya. Risk rewardnya 1 banding hampir 2,5. Karena ini dulunya kan juga bottom. Bisa jadi seperti ini nanti pergerakannya. Kuncinya ya tetap ini nggak boleh jebol. Kalau jebol turun lebih dalam. Target terdekat neckline 11.000. Mending out dulu baru buyback di bawah. Daripada Bapak Ibu dibawa turun ke bawah. Terus langsung muncul harapan. Terus dia nggak naik-naik ya susah. Mending cut dulu 3%, 5% tadi. Nanti buyback di bawah. Buyback di bawah dia rebound. Ya bisa ketutup lah profitnya ya. Jadi seperti itu untuk Arto. Kalau kondisi seperti ini hapus saja dulu ya. Pokoknya yang penting jangan turun lagi dari 12.000. Ya ini sudah area demand-nya ya untuk Arto. MACD-nya juga sudah mulai melandai mengarah ke atas pelan-pelan. Bar chart di bawah makin tipis dan hari ini volumenya meningkat nih. Saat koreksi kemarin volume kecil. Ya besok kalau market mendukung bisa ada teknik rebound. Tapi rebound terbatas sepertinya ya mentok di 12.800 sampai 13.400. Jadi seperti itu. Untuk Arto cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.